Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Saya Rahmaya, peserta Latsar CPNS angkatan 13 di Puslatban KDOD tahun 2020. Baik teman-teman, pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk mereview materi terkait dengan analisis isu-isu kontemporer dalam sikap perilaku bela negara. Ya, kita berangkat dari sebuah filosofi, ya, bahwa dunia bisnis butuh berubah, karena kalau tidak berubah maka akan mati. Misalnya teman-teman mungkin masih familiar dengan Nokia ya, yang dulu kita tahu menguasai pasar dunia, tetapi lambat laun kemudian hilang dari peradaban ya. Bagaimana dengan lingkungan pemerintahan? Ini juga tentu butuh perubahan, karena kalau tidak maka dengan semakin cerdasnya masyarakat atau publik, pemerintah akan menjadi kehilangan kepercayaan, ya. Oke, kenapa sih perubahan itu penting ya? Berubah atau perubahan adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dan menjadi bagian dari perjalanan peradaban manusia. Sekarang kita masuk di era globalisasi, teman-teman sekalian, di mana era ini seolah-olah tidak ada sekat lagi antar satu negara dengan negara yang lain. Informasi bertukar begitu cepat, begitupun dengan pekerjaan. Sehingga kalau kita tidak mampu untuk mengikuti perubahan ini atau tidak cepat beradaptasi terhadap perubahan ini, maka kita akan tertinggal, ya. Atau posisi kita akan tergeser dengan orang-orang yang lebih punya kemampuan. Ya, ada sebenarnya modal yang perlu kita miliki sebagai individu, begitupun dengan seorang ASN misalnya atau PNS misalnya, harus punya modal untuk menghadapi perubahan yang senantiasa terjadi dan begitu cepat. Misalnya adalah perubahan perlu namanya modal intelektual, teman-teman. Ya, bagaimana kita bisa membuat sebuah inovasi, menemukan sebuah kreativitas dalam memecahkan berbagai permasalahan. Perlu modal sosial, kita perlu membangun jaringan, kita perlu untuk tabah dalam menghadapi permasalahan, dan kita perlu pengelolaan emosional yang baik juga. Begitupun dengan nilai-nilai moral atau etika yang baik. Dan yang penting juga teman-teman adalah kesehatan. Karena meskipun kita punya kelima modal ini, kalau tidak didukung dengan fisik yang baik, maka ini pun juga akan nihil untuk kita lakukan. Ya, kita masuk ke materi inti terkait dengan isu-isu kontemporer. Jadi teman-teman sebenarnya banyak ya, cuman di sini saya hanya akan fokus ke tiga hal, yaitu revolusi industri 4.0, ada narkoba, radikalisme, dan terorisme. Yang pertama kita lihat industri 4 ya, atau revolusi industri 4, di mana yang paling familiar dengan kita adalah internet ya. Perlu teman-teman ketahui bahwa kalau kita tidak mampu beradaptasi dengan ini, maka kita akan tumbang ya, kita akan tumbang. Oleh karena itu kita tidak boleh, teman-teman, kita harus bisa memanfaatkan fenomena ini. Misalnya pada kondisi COVID sekarang itu memaksa kita untuk bekerja di rumah dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Tapi kalau kita tidak punya kemampuan itu, tidak mampu untuk beradaptasi yang terjadi sekarang, maka kita akan tertinggal. Banyak mungkin orang yang akan kehilangan pekerjaan dengan ini. Yang awalnya bekerja dari rumah ke kantor, sekarang harus bekerja dari rumah ke kantor. Maksudnya tidak lagi harus berkantor gitu. Nah, kalau tidak punya skill, tidak punya kemampuan untuk mengikuti ini, maka ini akan banyak orang yang kehilangan pekerjaan, dan dampaknya apa? Terjadi perubahan ekonomi yang begitu drastis. Oleh karena itu, bagi mereka yang punya kemampuan, perlu sebuah transformasi digital ya. Akhirnya lahirlah ya, atau terciptalah yang namanya pembelajaran jarak jauh, pekerjaan jarak jauh ya, meeting jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi yang ada ya. Oke.
Selanjutnya adalah narkoba. Narkoba ini merupakan juga isu besar bagi negeri kita yang selalu menghantui generasi muda. Tapi bukan hanya generasi muda, kita melihat banyak juga teman-teman yang mungkin berstatus sebagai ASN, kemudian terjerat dengan kasus-kasus narkoba. Ini menunjukkan bahwa betapa bahayanya narkoba ini ya. Kita punya tugas untuk mensosialisasikan akan bahaya, tapi kita juga bertugas untuk membentengi diri kita sendiri ya terhadap penyalahgunaan narkoba ini. Isu selanjutnya adalah radikalisme. Ini juga tidak bisa kita tidak perhatikan gitu ya. Sekarang banyak orang-orang yang mulai terpapar dengan isu radikalisme ini. Radikalisme ini juga berbahaya teman-teman, karena bisa memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Bahkan mereka punya keinginan untuk merubah bangsa ini. Ya, kenapa kita tidak boleh mengindahkan ini? Karena kita lihat ini ada data bahwa ternyata sudah banyak generasi muda yang terpapar juga, bahkan pendidiknya juga ada yang terpapar ya. Apa dampak yang kita lihat saat ini yang membuat kita was-was di negeri sendiri, yaitu isu terorisme ya. Kita kadang melihat ada bom bunuh diri di mana-mana. Nah, apa yang terjadi teman-teman kalau kita tidak mampu untuk menghentikan itu semua atau melihat permasalahan ini, maka impian kita, cita-cita Indonesia untuk menjadi negara yaitu Indonesia Emas 2045 ini hanya sebuah cita-cita gitu. Kita harus mengambil peran teman-teman, kita harus membantu setidaknya menjadi bagian dari penyelesaian masalah yang ada. Oke, bagaimana caranya? Tentu kita perlu paham bagaimana menganalisis isu yang akan kita temui di lingkungan kerja kita masing-masing. Sebenarnya ada banyak, cuman di sini hanya saya perlihatkan dua ya. Ada istilahnya mind map, ada juga yang fishbone ya. Mind map ini salah satu teknik analisis isu dengan memetakan semua isi pikiran kita ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian kita melihat keterkaitannya, akhirnya kita menemukan isunya seperti apa. Ada juga fishbone ini, misalnya ada cause dan effect. Jadi ada dua hal yang kita lihat, yang kita selidiki sebenarnya penyebabnya apa dan dampaknya masalah ini sebenarnya apa. Kenapa ini penting teman-teman? Karena sekali lagi kita sudah menjadi bagian dari negara, kita punya beban, atau kita bukan beban lah, jangan dianggap sebagai beban. Kita punya amanah untuk menjalankan sebuah kebijakan, melayani publik dan menjadi perekat. Tapi kalau kita tidak mampu melihat permasalahan yang ada di lingkungan kerja kita sendiri, ini juga nanti akan menghambat pekerjaan kita, yang efeknya pasti ke negara. Baik teman-teman sekalian, itu yang sempat saya jelaskan pada hari ini. Kalau ada yang salah yang saya sampaikan, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.